Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla wa ala dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Ikhwafillah, sahabatku yang berbahagia. Dalam beramal, ya, dalam aktivitas amal kita, amal ibadah kita, itu ada yang disebut amalan yang diterima oleh Allah, ada amalan yang ditolak oleh Allah. Maka takutlah ikhwafillah dari amalan yang ditolak oleh Allah. Kita khawatir banget kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah. Misalnya kita sudah capek-capek puasa, ya, dari sebelum dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari kita nggak makan, nggak minum, ternyata amal itu tidak diterima oleh Allah. Nah, makanya kita senantiasa berharap ada yang mendampingi amal kita, yaitu roja dan khauf. Roja itu berharap betul kepada Allah, iman kita diterima oleh Allah, ya. Kita optimis bahwa amal kita diterima oleh Allah. Kemudian pada saat sama kita ada khauf. Khauf adalah khawatir banget kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Nah, roja ini mendatangkan optimisme. Kita jadi optimis amal kita diterima, tapi khauf ini juga sama agar kita juga tidak lalai, tidak lengah, kemudian kita santai-santai. Karena memang ada dua model amal. Ada amal yang diterima, ada amal yang ditolak oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Watlu alaihim, ceritakan kepada mereka Muhammad, Naba abnai Adam bil haq, kisah dua anak Adam dengan benar. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berkurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka Allah terima kurbannya Habil dan Allah tolak kurbannya Qabil. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ada amal ibadah kalau dalam konteks ayat ini adalah kurban. Jadi ada amal ibadah yang diterima oleh Allah, ada amal ibadah yang ditolak oleh Allah. Kemudian karena Qabil ini ditolak amalnya oleh Allah, kemudian dia makin dengki kepada Habil. Karena sebelumnya sudah sangat dengki kepada Habil. Dia mengatakan, Qabil mengatakan kepada Habil, "Qala la'aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu Habil." Habil menjawab, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang bertakwa. Nah, di sini digaris bawahi ikhwillah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang takwa. Artinya apa? Kalau amal kita ini didasari ketakwaan, itu nampak biasanya serius. Nah, Habil dalam kitab tafsir jelaskan bahwa Habil ini orang yang ahli beternak. Dia ternak kambing, ya. Ketika Allah perintahkan dia untuk berkorban, maka Habil ini langsung mencari kambing terbaiknya. Ini menunjukkan serius banget. Dan Habil takut kalau amal ditolak oleh Allah, maka caranya Habil memilih amal terbaik, memilih kambing terbaik dipersembahkan untuk Allah, untuk dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil, dia dikenal sebagai ahli pertanian, jadi dia sebagai petani lah gitu. Nah, dia korban apa? Mengorbankan buah-buahan yang sudah tidak lagi dikonsumsi, yang sudah buruk lah begitu, dikorbankan. Dia asal korbannya, ibadahnya asal nih Qabil ini. Makanya hati-hati dalam ibadah, kita nggak boleh asal. Kalau ibadah kita asal, bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya asal, ya pasti nggak diterima oleh Allah. Kemudian puasanya asal, ya pasti nggak diterima oleh Allah. Makanya banyak sekali terkait hal ini kan. Mestinya ikhwafillah, salat itu kan salah satu hikmahnya adalah tercegahnya orang yang salat tadi dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak orang salat tetapi masih melaksanakan kemungkaran, masih melakukan kefahisyahan, ya, masih melakukan amal-amal yang fahisyah? Nah, itu bisa disebabkan oleh amal yang ditolak oleh Allah. Salatnya ditolak oleh Allah, Allah nggak terima amal salatnya, akhirnya tidak memberi efek apapun. Begitu pula dengan puasa, mestinya mengarah kepada derajat takwa, menjadi wasilah menjadi orang yang takwa atau mendapat ampunan Allah. Ternyata juga tidak bisa menjadi wasilah menjadi orang takwa. Ini bisa jadi puasanya ditolak oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ini
menunjukkan bahwa puasanya asal. Nah, puasa demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fillah, maka takutlah kepada Allah dari amal-amal yang ditolak oleh Allah. Karena ketika amal kita ditolak oleh Allah, pertama memang Allah tidak ridho terhadap kita, amal-amal kita tidak diterima oleh Allah, dan pengaruhnya, efek dari amal ditolak Allah itu berat sekali. Biasanya ketika amal diterima akan mengarah kepada amal soleh berikutnya. Amal diterima, amal soleh muncul lagi. Ketika amal ditolak oleh Allah, biasanya akan mengarah kepada kemaksiatan berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu waspadalah dan takutlah kepada Allah, perbaiki seluruh amal kita, taatilah Allah dengan ketaatan yang serius. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.